Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat video mengenai pendinginan untuk memenuhi tugas satuan operasi yang diampu oleh Ibu Puspita Yuliandari. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Angki Melia, NPM 2314 231001. Saya Karinina Rostika Kencana dengan NPM 2314 231031. Saya Intan Narasati dengan NPM 2314 231013. Baiklah, lanjut aja ke videonya. Dadah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendinginan. Pendinginan adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan pangan yang didasarkan pada pengambilan panas dari bahan pangan tersebut. Nah, pengambilan panas dari bahan inilah yang menyebabkan suhu bahan menurun sehingga seluruh perubahan yang terjadi selama penyimpanan serta pertumbuhan mikroba akan melambat atau bahkan tertunda. Nah, hal inilah yang menyebabkan umur simpan bahan akan semakin lama. Dengan teknik penyimpanan, nutrisi yang ada pada bahan akan tetap terjaga, memperlambat proses pertunasan, dan perubahan karakteristik bahan dapat dijaga semaksimal mungkin. Selanjutnya, pendinginan sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk memperlambat atau mencegah terjadinya kerusakan yang tidak diinginkan dari bahan tersebut tanpa menimbulkan gangguan pada proses pemangkuan dan memperlambat perubahan yang tidak diinginkan selama penyimpanan berlangsung di suhu dingin. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan pendinginan dengan pembekuan. Nah, pada proses pendinginan ini berbeda dengan proses pembekuan. Pada proses pembekuan, di sini menurunkan suhu bahan mencapai minus 7 derajat Celcius hingga minus 40 derajat Celcius. Pada buah-buahan subtropis atau tropis, serta bahan-bahan lain yang mengalami kerusakan akibat pendinginan atau bisa disebut dengan chilling injury. Nah, sedangkan pada proses pendinginan ini hanya menurunkan pada bahan sekitar minus 8 derajat Celcius sampai dengan minus 1 derajat Celcius. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi daya simpan bahan segar secara fisika, kimia, dan mikrobiologi yang mempengaruhi kualitas bahan tersebut. Nah, yang pertama di sini ada jenis produk pangan. Nah, setiap produk pangan ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal ketahanan terhadap suhu, kelembapan, dan faktor lainnya. Nah, contohnya pada ubi jalar ungu yang memiliki sifat perishable karena memiliki 70-80% kadar air. Nah, selanjutnya ini ada faktor kedua, yaitu tingkat destruksi mikroba dan inaktivasi enzim dalam pengolahan pangan tersebut. Nah, selama pengolahan, mikroba dan enzim yang ada dalam pangan harus dikendalikan. Pada proses pencucian itu dapat mengurangi atau menghambat aktivitas mikroba dalam bahan pangan tersebut yang dapat merusak pangan. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu pendalian tingkat higienitas selama proses pengemasan. Nah, praktik kebersihan yang baik selama proses pengolahan atau pengemasan ini mencegah kontaminasi mikroba yang dapat memperpendek umur simpan bahan tersebut. Nah, pengemasan yang tepat juga dapat membantu mempertahankan kualitas bahan pangan yang nantinya akan didistribusikan. Contoh dari proses pendinginan yang diterapkan pada ubi jalar ungu. Sebelumnya, ubi jalar ungu ini merupakan komoditi yang mudah rusak atau perishable karena mengandung banyak air di dalamnya, sekitar 75-80% seperti halnya buah dan sayuran. Nah, kerusakan umum yang terjadi ini adalah seperti memar, terpotong, adanya tusuk-tusukan, terus bagian yang pecah dan lecet, serta kerusakan yang dihasilkan dari respirasi dan transpirasi. Penyimpanan umbi dengan suhu di bawah 2 derajat Celcius akan terjadi pembekuan atau chilling injury. Sedangkan penyimpanan umbi pada suhu 18 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius dapat mempercepat pertunasan umbi. Suhu penyimpanan dapat mempengaruhi lama masa umur umbi. Umbi akan mengalami masa umur simpan yang lebih panjang jika disimpan pada suhu 4 derajat Celcius daripada disimpan dengan suhu 25 derajat Celcius.
Aktivitas antioksidan ini akan meningkat apabila jumlah radikal bebas yang terdapat dalam ubi jalar ungu meningkat karena antioksidan, dalam hal ini adalah antosianin, akan menangkap radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan. Nah, aktivitas enzim antara dua perlakuan suhu, yaitu suhu ruang di suhu 20 derajat Celcius dan suhu dingin di suhu 4 derajat Celcius, akan memberikan perbedaan. Penyimpanan enzim pada suhu dingin lebih terjaga daripada suhu ruang karena pertumbuhan mikroba dan kontaminan yang dapat merusak enzim itu terhambat. Atas perhatiannya, mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.